Halo guys, selamat datang. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan grafik fungsi bernilai vektor dalam studi kasus landing pesawat terbang. Mungkin kita udah gak asing lagi ya sama si vektor ini. Yap, benar sekali. Vektor adalah besaran yang memiliki arah. Biasanya dapat dilambangkan dengan V topik. Vektor dapat berada pada bidang 2 dimensi atau R2 ataupun bidang 3 dimensi atau R3. Adapun persamaannya untuk vektor di bidang 2 dimensi atau R2 yaitu A sama dengan A1I ditambah A2J atau A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K untuk vektor di R3. Selain itu, kita juga pasti udah gak asing lagi sama yang namanya grafik fungsi. Yap, biasanya fungsi divisualisasikan dengan grafik maupun bidang. Pada kali ini, kita akan bermain sambil belajar mengenai grafik fungsi bernilai vektor. Apa sih grafik fungsi bernilai vektor itu? Seperti namanya, grafik fungsi bernilai vektor adalah grafik fungsi yang mempunyai arah. Persamaan dari grafik fungsi bernilai vektor yaitu berupa fungsi parametrik, seperti yang ada pada gambar berikut. Fungsi parametrik dituliskan dengan Ft sama dengan F1 Ti ditambah F2 Tj, di mana I merupakan titik koordinat terhadap sumbu X dan J merupakan titik koordinat terhadap sumbu Y. Kita misalkan, untuk setiap nilai T lebih besar daripada A dan kurang dari sama dengan B, dengan menggunakan persamaan parametrik tersebut dapat digambarkan seperti gambar berikut. Vektor FA, vektor FT, dan vektor FB akan membentuk suatu grafik yaitu grafik C yang memiliki arah dari vektor FA sampai dengan vektor FB. Biar gak terlalu lama, cus kita mainkan soalnya. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Terlihat pada gambar sebuah pesawat dan sebuah landasan. Pesawatnya, landasannya. Tugas kita semua adalah yang pertama, bagaimana caranya kita menggambarkan jalur lepas landas pesawat menggunakan grafik fungsi bernilai vektor. Yang kedua, kita menentukan arah laju pesawatnya. Jadi, perlu ditekankan, di sini kita tidak hanya mencari persamaan garisnya, tetapi mencari persamaan vektornya atau fungsi parametriknya. Setelah menemukan fungsi parametriknya, yang ketiga, kita harus menentukan batasan lintasan dengan batas maksimum berada pada lintasan lepas landas pesawatnya. Karena jika tidak menentukan batas, maka pesawat akan terus melaju. Dari sini melaju terus ke sana. Ya seharusnya berhenti di landasannya. Mungkin agak bingung ya, tapi kita akan bahas satu persatu. Oke, kita perhatikan gambar ini agar dapat mempermudah kita untuk menggambarkan lintasan lepas landasnya. Ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama itu adalah membentuk grafik dari pesawat ini ke landasannya. Terus yang kedua menentukan titik koordinat yang akan dilalui oleh grafik. Karena untuk suatu grafik dari pesawat ini sampai ke jalur lepas landasnya pasti akan melalui beberapa koordinat titik gitu atau titik koordinat. Nah, yang ketiga menentukan gradien grafiknya. Setelah menentukan gradien grafiknya, kita dapat menentukan persamaan fungsinya. Di sini kita akan menggunakan fungsi linear. Terus yang kelima, sesudah mendapat persamaan fungsinya, kita menentukan fungsi parametriknya. Dan terakhir, menentukan batas grafiknya. Nah, fungsi parametrik itu untuk mengetahui grafik yang berarahnya gitu atau yang bernilai vektornya, dan batas grafiknya untuk menentukan batas lintasannya gitu sampai mana. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, di sini tadi ada sebuah pesawat gitu dan sebuah landasan. Untuk langkah pertama kita tentukan dulu grafiknya, karena tadi telah disebutkan bahwa kita akan menggunakan grafik fungsi linear, maka kita
contohkan atau misalkan terlebih dahulu, bentuk grafiknya akan seperti ini, melewati koordinat x 0 dan y 0. Kemudian jika kita sudah membentuk grafiknya, kita tentukan titik koordinat dari grafik yang harus dilalui gitu ya. Karena tadi posisi pesawat dan posisi lintasannya itu tidak sejajar dengan sumbu 0,0 gitu ya. Jadi seperti ini. Tidak langsung melewati titik 0,0, tapi ada di antara titik min 2 0,2 dan 2,0. Jadi di sini ya. Setelah itu kita tentukan titik koordinat grafik yang akan dilaluinya. Misal untuk mencapai sebuah lintasan pesawatnya, kita akan mulai titik 1,0 dan titik 0,1. Nah, ketika kita sudah mengetahui nih koordinat yang dilaluinya berapa saja, kita tentukan gradien dari grafik tadi. Kita akan mencari gradien, maka kita menggunakan rumus M atau persamaan M sigma Y per sigma X ya. Nah, ini sama dengan dimana Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan nilai Y2 Y1-nya. Y2-nya berarti ada di titik min 1 dan Y1-nya ada di 0. Berarti min 1 kurang 0 per X2-nya itu berarti ada di 0 dan 1, maka ini 0 kurang 1. Maka ini sama aja dengan min 1 per min 1 sama dengan 1. Nah, sudah diketahui bahwasanya gradiennya itu adalah 1 gitu. Setelah itu kita lanjut ke tahap yang keempat, yaitu menentukan persamaan fungsi. Nah, tadi kan kita udah tahu gitu ya gradiennya berapa. Maka kita tinggal masukkan saja ke rumus persamaan fungsi linear, yaitu Y sama dengan MF plus C, di mana M-nya itu di 1 berarti X plus C. Nah, untuk mengetahui nilai C-nya berapa, kita masukkan saja titik koordinat yang diketahui. Misal tadi pada koordinat 0, min 1. Kita masukkan saja untuk nilai C-nya min 1 dan untuk nilai X-nya 0 plus C. Nah, udah diketahui bahwasanya C-nya itu sama dengan min 1. Berarti rumusnya itu, persamaannya itu adalah Y sama dengan X min 1. Udah diketahui nih persamaan fungsinya berapa. Nah, kemudian kita tentukan fungsi parametriknya. Untuk menentukan fungsi parametrik, kita misalkan persamaan fungsi linear ini, kita misalkan untuk X-nya itu sama dengan 2TK, Y-nya itu sama dengan, dimasukkan saja 2T-nya ke SC, 2T min 1. Nah, kita tahu kan kalau misalnya fungsi parametrik itu samaannya itu adalah Ft sama dengan F1TI plus F2TJ. Nah, tadi kan udah diketahui bahwasannya kalau misalnya untuk I ini tuh koordinat X-nya dan untuk yang J ini tuh koordinat Y-nya. Maka kita tinggal masukkan saja untuk X-nya itu di 2TI plus 2T min 1J. Akhirnya kita sudah menemukan nih fungsi parametriknya. Fungsi parametrik ini kan untuk menentukan arah dari lintasan pesawatnya. Kemudian kita tentukan juga batas grafiknya agar pesawat dapat lepas landas tepat gitu di landasannya, tidak terlalu lebih gitu atau tidak terlalu kurang. Maka kita tentukan batasan grafiknya karena posisi pesawat tadi ada di koordinat min 2, min 3 dan lepas landasan pesawatnya kita ambil di 5,4. Nah, kalau misalnya udah kebayang nih ya, berarti nanti tuh selang dari fungsi parametrik koordinat minus 2, min 3 sampai 5,4. Nah, jadi dapat diteruskan selangnya itu ada di antara min 2, min 3 sampai dengan 5,4, koordinat 5,4. Kita tinggal masukkan saja untuk nilai T berapa yang hasilnya di koordinat X itu harus min 2 dan koordinat Y-nya itu min 3. Tinggal misalkan saja untuk 2T gitu ya. Ini kan dari persamaan ini, koordinat X ini untuk koordinat Y, berarti ini untuk yang S-nya 2T itu harus sama dengan min 2. Berarti T-nya itu sama dengan min 1. Ketika kita masukkan min 1 ini ke dalam persamaan yang di fungsi parametrik, maka akan menghasilkan koordinat min 2, min 3 gitu untuk posisi awalnya. Karena min 1 dimasukkan ke T yang di TI, itu hasilnya min 1 kali 2 min 2 ditambah min 1 kali 2 itu min 2, min dikurang 1 jadi min 3, berarti sudah memenuhi koordinatnya. Nah, sekarang untuk selang akhirnya ini kita misalkan juga bahwasanya untuk 2T itu sama dengan 5 gitu ya. Berarti T-nya itu sama dengan 5/2. Karena ketika nilai T 5/2 dimasukkan ke fungsi parametrik, berarti 2 dikali 5/2 itu hasilnya 5, dan 2 dikali 5/2 itu hasilnya 5 juga, terus dikurang 1 dari sini hasilnya 4, berarti sudah sesuai.
Nah, dapat diketahui berarti nilai batas atau selang dari grafiknya itu adalah untuk T, di mana misal T-nya itu adalah waktu gitu ya. Untuk T kurang dari 5/2 lebih dari sama dengan min 1 gitu. Ketika waktunya lebih dari min 1 dan kurang dari 5/2 merupakan batasan grafiknya gitu, grafik lintasan dari suatu pesawat tersebut. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, kan seperti itu. Oke, udah ya. Selanjutnya kita ke soal yang kedua, soal next level. Di soal next level ini hampir mirip dengan soal yang pertama gitu ya. Kita untuk melepas landaskan pesawat ke landasannya, itu kita harus menentukan dulu gitu ya jalur lepas landas pesawatnya menggunakan grafik fungsi bernilai vektor. Kemudian kita tentukan arah laju pesawatnya. Kemudian kita tentukan batas lintasan dengan maksimum misal lapangannya gitu ya, lapangan lepas landasnya. Sama dengan soal yang pertama, ada 6 tahapan yang harus kita lalui gitu ya. Yang pertama itu adalah menentukan bentuk grafiknya gimana dari sini ke sini. Berarti kita masih sama menggunakan linear gitu ya, grafik fungsi linear. Terus yang kedua itu menentukan titik koordinat yang dilalui oleh grafik tersebut. Terus menentukan gradien grafiknya, terus menentukan persamaan fungsi linearnya, dan yang terakhir menentukan fungsi parametrik serta batasan grafiknya atau selang waktunya gitu, agar pesawat tersebut dapat lepas landas tepat di landasannya. Oke, kita tentukan dulu gitu ya bentuk grafiknya. Tadi kan sudah dibilang bahwa bentuknya itu adalah fungsi linear, berarti seperti ini karena tadi posisi lapangannya ada di kanan bawah gitu ya. Berarti nanti grafiknya itu harus menurun ke arah kanan bawah. Oke, terus kita menentukan titik koordinat grafiknya. Kita sesuaikan gitu ya. Tadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau digambarkan gitu ya, ditarik garis lurus antara pesawat dan landasannya. Berarti kita misalkan bahwasanya nanti pesawat itu akan melalui pada titik 0,4 dan 8,0. Setelah menentukan titik koordinat grafiknya, kita tentukan juga gradien grafiknya. Masih sama, persamaannya itu adalah M sama dengan sigma Y per sigma X. Itu dimana Y2 min Y1 per X2 min X1, mana Y2 nya berarti ini tuh kita misalkan Y2 nya tuh 4 dan Y1 nya 0 dikurang 0 per X2 nya itu berarti 0, X1 nya berarti 8 sama dengan min 4 per 8 atau min 1/2. Nah, ketemu gradiennya tuh min setengah gitu ya. Dari itu kita menentukan persamaan fungsinya. Tadi kan sudah diketahui bahwasanya gradiennya itu adalah minus setengah. Karena ini masih linear, rumus persamaannya juga jadi Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan min 1/2, tadi kan gradiennya min setengah kali X plus C. Untuk menentukan nilai C-nya, kita uji dengan titik koordinat yang telah diketahui. Misal pada koordinat 0,4, di mana Y-nya itu harus sama dengan 4, kemudian X itu 0, berarti min setengah dikali 0, tambah C4 sama dengan C. C-nya itu sama dengan 4. Persamaan akhirnya menjadi Y sama dengan min 1/2 X plus C. Oke, udah ketemu ya si persamaan fungsi linearnya. Kemudian kita tentukan fungsi parametriknya. Seperti biasa, kita misalkan terlebih dahulu gitu ya. Untuk X-nya itu sama dengan 4T. Kemudian kita tentukan Y-nya. Y-nya itu berat min 1/2 dikali 4T plus C sama dengan min setengah kali 4 itu berarti min 2T plus C. Berarti untuk fungsi parametrik Ft sama dengan F1T plus F2T. J sama dengan 4T plus min 2T plus, mohon maaf ya guys, min 4 harusnya nih. Y-nya itu sama dengan min setengah dikali 4T plus 4. Ini juga 4. Nah, berarti di sini plus 4. Kita bisa aja tulis persamaannya menjadi seperti ini. Ini keluarin minusnya jadi min 2T, min 4C. Ini untuk persamaan parametriknya. Oke, kita setelah menentukan fungsi parametriknya, kita tentukan juga batas grafiknya. Seperti yang tadi bahwasanya, lihat lagi di soal, itu di antara kan 0,4, di sini ambil saja yang mudahnya misal 8,0, berarti dari 0,4 sampai ke 8,0 nih. Berapa sih nilai si T parameter si T-nya agar ada pada selang ini gitu kiasannya. Itu misalnya kita tadi kan dari selang itu dari koordinat 0,4 sampai 8,0. Seperti biasa, kita uji persamaan parametrik yang di sini memasukkan bilangan real pada parameter T sehingga nanti hasilnya tuh harus ada di antara koordinat 0,4 sampai dengan 8,0. Misal nih ya, oh ini kurang ternyata guys, ya mohon maaf. Ini kan yang untuk yang X, ini yang Y, untuk 4T-nya itu harus sama dengan 0. Jadi T-nya itu sama dengan 0. Karena ketika nanti dimasukin gitu ya, persamaan parametriknya T-nya sama dengan 0, berarti 4 kali 0 tuh 0
0, untuk S-nya 0, dan nanti di sini 2 kali 0 tuh berarti 0 dikurang 4 berarti bisa 4, min 4 kali minus jadi 4. Jadi ya sesuai dengan koordinat yang di sini gitu, 0,4 selang awalnya. Nah, selang akhirnya sampai yang mana sih? Nah, sama juga kita 4T itu sama dengan ini 8 T-nya itu sama dengan 2. Karena kita bisa buktikan ketika nanti si T sama dengan 2 dimasukkan ke fungsi parametrik, 4 dikali 2 itu 8, dikurang 2 dikali 2 itu 4, 4 dikurang 4 itu 0. Nah, berarti sama ya, 8,0 gitu sesuai dengan koordinatnya. Maka nanti tuh untuk nilai T-nya itu dapat berupa waktu gitu ya. Pada waktu berapa si pesawatnya itu sesuai gitu ya landasannya. Berarti pada T lebih dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 2. Nah, nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini, tapi pesawatnya akan terbang gitu. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye!